Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Zarski Maradoni di channel Cerdas Berasuransi. Baik, kali ini kita akan membahas tentang asuransi pensiun. Nah, pasti teman-teman pernah ikut atau pernah ditawari agen asuransi dengan nama atau untuk tujuan pensiun. Yang sering saya temui, setiap nasabah asuransi yang ikut program asuransi pensiun, kesalahannya ada di pemahaman asuransi pensiun itu sendiri. Banyak sekali nasabah yang memahami asuransi pensiun itu sama dengan tabungan pensiun. Nah, saya tekankan di sini, asuransi pensiun itu bukan tabungan pensiun. Asuransi itu ya asuransi, tabungan itu ya tabungan. Perusahaan asuransi itu bukan perusahaan bank. Jadi itu sama sekali berbeda. Oke, di video ini kita akan sharing. Nah, nanti silahkan teman-teman untuk meninggalkan komentar, baik itu komentar sebagai nasabah atau komentar sebagai agen asuransi, saya persilahkan. Asuransi pensiun itu bukan tabungan pensiun. Kenapa? Nah, coba dilihat dari kata-katanya. Bagian mana yang membedakannya? Asuransi dan tabungan. Masih belum paham? Oke, teman-teman yang masih belum paham, nanti silahkan bisa lihat video saya yang lain tentang jangan beli asuransi kalau belum tahu 3 hal yang ini videonya ya. Oke, teman-teman, saya berharap setelah nonton video itu teman-teman makin tahu perbedaan antara asuransi pensiun dan tabungan pensiun. Oke, saya sederhanakan dulu. Tabungan, teman-teman tahulah ya, yang namanya tabungan. Kalau kita menyisihkan uang tiap bulan, misalnya 1 juta per bulan, dalam kurun waktu 12 bulan, berarti nanti kita dapat uang 12 juta dalam 1 tahun, seperti itu. Nah, kalau kita menyisihkannya misalnya ditempatkan di celengan seperti itu, ya kita dapat 12 juta saja. Tapi kalau kita menyisihkannya di perusahaan, dalam hal ini bank atau di deposito, ya kemungkinan besar kita bisa dapat lebih dari 12 juta itu. Nah, kira-kira seperti itu konsep dari menabung, sepakat ya? Nah, kalau yang ini namanya asuransi pensiun, gimana itu? Oke, kalau teman-teman tadi sudah nonton video sebelumnya pasti tahu. Yang namanya asuransi pensiun itu ya ibarat teman-teman beli, saya istilahkan beli payung atau beli ban serep. Yang namanya payung ya kita pakai kalau hujan atau merasa panas di jalan. Jadi kalau nggak hujan ya nggak usah dipakai, kalau nggak panas ya nggak usah dipakai. Nah, rugi dong kalau kita beli payung. Siapa bilang rugi? Yakin seumur hidup kita nggak akan pernah hujan, nggak akan pernah ada panas, nggak mungkin dong. Nah, selain itu yang namanya ban serep misalnya kita pakai kalau kita mengalami kebocoran ban di mobil kita. Nah, kalau nggak bocor ya nggak usah kita pakai ban serep kita. Nah, rugi dong kalau kita beli ban serep. Siapa bilang? Yakin seumur hidup kita nggak akan pernah mengalami kebocoran ban, kan nggak mungkin juga. Jadi payung dan ban serep kita pakai kalau ada resiko-resiko yang terjadi. Demikian juga halnya asuransi. Kita nggak akan merasa rugi sekalipun resiko itu belum terjadi, dan resiko itu cepat atau lambat pasti akan terjadi. Itulah asuransi. Nah, bagaimana dengan asuransi pensiun? Karena ini asuransi, ya berarti kita mencoba mengamankan resiko-resiko yang akan terjadi selama kita menyiapkan dana pensiun itu. Resiko di asuransi pensiun dalam hal ini misalnya resiko sakit kritis. Bisakah kita menyiapkan dana pensiun di saat kita mengalami resiko sakit kritis? Nggak bisa kan? Kemudian ada resiko yang pasti dialami semua orang. Apa ayo?
resiko meninggal dunia. Semua orang pasti meninggal dunia. Nah, oke, saya coba detailkan lagi tentang asuransi pensiun. Yang pertama, umumnya asuransi pensiun memang ada nilai tunainya atau ada saldo yang akan kita ambil nanti. Tapi ingat, kalau baru 2 tahun terus kita ambil, baru 5 tahun terus kita ambil, yaitu namanya kita tidak sedang menyiapkan dana pensiun. Yang namanya dana pensiun itu pasti jangka panjang, umumnya di atas 20 tahun kita menyisihkannya. Kalau belum waktunya pensiun ya jangan diambil. Kalau udah ikut asuransi pensiun ya kita harus benar-benar bisa menyiapkan untuk jangka panjang sampai periode usia pensiun kita. Nah, yang kedua, usia pensiun orang itu rata-rata 55 tahun ke atas. Ya kita harus ikut asuransi pensiun sampai usia pensiun itu. Kalau misal kita ikut atau bayar asuransi pensiun hanya 10 tahun saja, sementara usia pensiun kita masih 20 tahun lagi, ya uang kita lama-lama akan habis kepotong biaya asuransi dan administrasi. Yang ada di usia pensiun kita justru drop, akan terjadi penurunan lifestyle karena pemahaman yang keliru tentang asuransi pensiun. Dan ujung-ujungnya hidup kita di usia pensiun akan bergantung pada orang lain, pada anak misalnya. Kemudian yang ketiga, akan lebih maksimal kalau Anda ikut asuransi pensiun sedini mungkin. Misalnya baru bekerja di usia sekitar 20-an, Anda sudah memutuskan ikut asuransi pensiun, saya yakin hasilnya akan jauh lebih maksimal dibanding Anda ikut asuransi pensiun saat usia Anda 40-an. Mohon maaf udah telat, mending Anda ikut asuransi kesehatan. Berikutnya yang keempat, kalau Anda ikut yang namanya asuransi pensiun, ya manfaat asuransi yang diambil hanya jiwa saja. Usahakan beban biaya asuransi seminimal mungkin karena tujuannya untuk pensiun. Kalau dalam satu polis Anda itu ada manfaat kesehatannya, apalagi pakai kartu kesehatan, dan Anda menyebutnya itu asuransi pensiun, lupakan saja karena itu bukan asuransi pensiun. Biaya asuransi dari kartu kesehatanmu akan menggerogoti saldomu. Oke, yang kelima, dilihat porsi pembagian antara asuransi dan investasi. Usahakan porsi investasi lebih besar atau setidaknya 50-50, separuh-separuh lah ya, antara porsi asuransi dan porsi investasi. Hati-hati di bagian ini ya, sekali lagi saya ingatkan, hati-hati di bagian ini. Agen asuransi yang baik harus menjual asuransi sesuai kebutuhan nasabah. Sorry ya bro dan sis, para agen asuransi, kalau tujuan nasabah untuk investasi pensiun, ya porsi asuransinya jangan banyak-banyak. Nggak apa-apa komisi kita berkurang, itu nggak apa-apa ya. Yang penting tujuan nasabah itu tercapai ya. Jangan mengorbankan nasabahmu hanya untuk mencari komisi di pembagian porsi ini. Ya, yang terakhir yang keenam, jangan lupa agennya suruh aktif dalam memberikan saran-saran jenis investasi yang baik yang diikuti saat ini. Karena naik turunnya investasimu tergantung dari penempatan jenis investasinya. Ya, itu tadi kurang lebihnya detail tentang asuransi pensiun. Sekali lagi saya tekankan, asuransi pensiun itu bukan tabungan pensiun. Perusahaan asuransi itu ya jualan asuransi. Sekalipun ada manfaat investasi di dalamnya, itu pun bukan prioritas utama. Jadi teman-teman, jangan salah dalam membeli asuransi. Pastikan Anda benar-benar paham, karena ini produk jangka panjang. Sekian video dari saya ya. Jika video ini bermanfaat silahkan share, dan jika Anda menginginkan topik lain tentang asuransi ya tentunya yang ingin kita bahas di sini, silahkan tinggalkan komentar teman-teman. Jangan lupa subscribe channel ini. Di deskripsi sudah saya tulis link video yang akan membantu Anda memahami lebih lagi tentang asuransi. Sampai jumpa dan salam cerdas berasuransi.